Apakah kamu berada dalam hubungan yang sehat dan penuh kasih? Atau justru sebaliknya kamu terjebak dalam hubungan toksik yang membuat kamu berada di dalam tekanan, hingga akhirnya membuat kamu ingin menyerah dalam hidup berumah tangga? Sama seperti cerita sahabat yang satu ini, ia menjalani rumah tangga yang tidak harmonis karena sang suami memelihara 14 wanita lain di dalam hidupnya. Ia harus menjalani keluarga yang seperti neraka karena penuh dengan amarah yang timbul setiap hari. Apakah perceraian menjadi jalan keluar? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Saya pelihara wanita, saya ke nightclub, saya pesta narkoba di klub-klub malam yang ada di Jakarta. Dan kurang lebih ada 14 wanita yang saya pelihara dalam hidup saya. Saya pelihara wanita itu dari hasil uang-uang suap. Saya sebagai salah seorang kepala keamanan di salah satu perusahaan yang cukup ternama di kota Jakarta. Dan dari hasil suap itu, saya gunakan uang-uang ini untuk hidup di dalam dosa. Perempuan selingkuhannya itu selalu teror saya. Selalu telepon saya setiap kali bertemu dengan suami saya. Jadi diledekin gitu. Dia bilang, ini suami kamu ada di sini gitu, kita sedang bercinta. Bahkan bukan hanya itu, pada saat mereka bercinta, mereka kirim video-video, foto-foto mesra mereka ke saya. Pada tahun ke-6 tepatnya, saya sudah menyerah. Sebetulnya saya sudah menyerah secara manusia, saya sebagai seorang istri menyerah. Sama anak saya juga sudah menyerah, suami saya nggak akan bertobat gitu waktu itu. Dia pulang, dia datang, kita suka tanya dari mana, bisa istri gitu, dari mana. Dia bilang ya biasa dari kantor gitu. Tapi saya kasih tahu karena ada bukti. Dengan bukti-bukti yang ada di handphone yang dikirim video, foto-foto. Jadi ya saya merasa waduh ini kelakuan saya di luar ketahuan nih. Nah saya coba menutupi hal itu dengan saya marah. Waktu saya marah ini, jadi saya ambil parang yang saya simpan. Dan itu rencananya saya mau hajar istri saya. Nah tapi waktu itu dia lari ke toilet dan waktu saya hunus, waktu saya tarik itu malah tangan saya yang kena. Dua jari saya ini kesobek karena parang tersebut. Dan dia lari ke dalam kamar mandi, dia kunci pintu, saya nggak bisa buka lagi. Akhirnya amarah itu saya lampiaskan ke anak saya. Ya tujuannya cuma satu sebenarnya. Cuma untuk menutupi apa yang saya lakukan. Menutupi kesalahan yang sebenarnya sudah kelihatan. Cuma kita coba mau manipulasi untuk menutupi itu semua. Saya menangis, saya bilang Tuhan kenapa suami saya begini. Sampai saya pada puncaknya itu saya berdoa untuk suami saya bilang menyerah. Dan waktu saya ke gereja, saya dapat sesuatu dari gereja bahwa ada doa yang namanya doa profetik. Doa profetik adalah doa yang membalikan keadaan. Pada saat itu saya tahu bahwa suami saya belum bertobat, tetapi saya berdoa profetik selama hampir 1 tahun, 2 tahun. Saya bilang gini, Tuhan terima kasih kalau suami saya sudah pulang. Suami saya sudah tidak selingkuh lagi. Padahal waktu itu masih. Cuman keadaan itu saya tidak mau melihat keadaan, tetapi saya percaya bahwa Allah yang saya sembah itu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Akan Allah yang ajaib yang sanggup mengubahkan, sekalipun itu nggak mungkin buat kami secara manusia, tetapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan waktu saya berdoa Tuhan jawab. Tuhan jawab dengan cara Tuhan yang ajaib. Ada proses di mana saya telepon istri, anak saya. Karena saya pikir waduh ini kalau meninggal dalam keadaan seperti ini bahaya. Pada waktu itu suami saya overdosis sama selingkuhannya dan dia terkapar di rumah sakit. Tuhan tolong Tuhan, saya gak mampu untuk mendoakan suami saya gak mampu untuk mengampuni dia karena di depan ini selingkuhannya. Bahkan selingkuhannya itu maki-maki saya. Sudah terkapar masih sempat maki-maki saya. Aduh Tuhan tolong, waktu saya berdoa gitu, saya telepon mentor saya kebetulan. Dia bilang begini, Ibu Evi itu cuman pilihan ada di tangan ibu, mau mengampuni atau tidak. Terus terang pada saat itu saya tidak bisa mengampuni. Saya mau mengampuni suami saya. Kalau
Roh Kudus tolong bantu saya untuk saya bisa berdoa buat suami saya. Waktu saya berdoa tumpang tangan di dada suami saya, anak saya tumpang tangan di kakinya, ada suatu aliran yang mengalir, aliran sejuk di hati saya untuk saya bisa mengampuni suami saya. Jadi saya ampuni, waktu saya mengampuni dalam nama Yesus saya mengampuni suami saya. Pada saat itulah suami saya yang tadinya terbaring kaku, terbaring dingin, ada aliran hangat keluar dari kaki sampai ke atas, sampai dia hidup kembali. Minta ampun ke istri saya akui semua apa yang saya lakukan. Bahkan saya terus terang, dulu dia enggak tahu kalau ada sampai 14 wanita yang saya simpan. Jadi saya terbuka apa adanya. Saya minta maaf ke istri. Nah setelah saya sehat, nah itu yang saya alami, ada pengalaman rohani dengan Tuhan. Dulu saya dengar suara itu cuma bilang ke saya, 1 kali lagi pasti mati. Nah sejak hari itu saya ada kerinduan yang besar. Beberapa tahun kemudian itu akhirnya saya ambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Waktu saya pulih, waktu saya dijamah oleh Tuhan, saya berbalik kepada Tuhan, Tuhan balikan keadaan. Yang dulu kami di rumah seperti neraka, tapi hari ini jadi seperti keadaan yang ada di sorga. Dan saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan sudah memulihkan keluarga kami. Jadilah seorang istri yang menopang suami, apapun keadaannya. Sekalipun itu tidak baik atau tidak baik suami kita, percayalah bahwa apa yang Tuhan tempatkan di sisi kita, itu yang terbaik buat kita. Kalau kamu sedang menjalani situasi seperti yang sahabat kita tadi jalani, atau bahkan kamu sedang terjebak dalam hubungan yang lebih parah lagi, kamu bisa bercerita kepada kami. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami tunggu ya.